Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai pada hari ini kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Dengan kesehatan, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, kita dapat melaksanakan aktivitas kita, kegiatan kita sehari-hari. Baik kegiatan kita yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun kegiatan kita yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengisi sarapan pagi rohani kita pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2020. Saya masih tetap menyampaikan tema pokok hakikat hijrah. Yang kali ini akan kita lihat hijrah ditinjau dari aspek aplikatifnya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tidak dapat melaksanakan hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi nilai-nilai hijrah itu dapat kita aplikasikan pada masa kini. Nilai-nilai hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dapat aplikasikan pada masa kita sekarang. Jadi hijrah kita sekarang ini adalah hijrah yang mengandung nilai-nilai hijrah seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya. Misalnya Rasulullah mengatakan, hadis ini dari Abdullah bin Amr, qala rajulun ya Rasulullah ayyul hijrati afdal, qala antahjura ma kariha rabbuka azza wa jalla. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hijratu hijratani, hijratul hadir wa hijratul badi. Fa ammal badi fayujibu idza du'iya wa yuti'u idza umira. Wa ammal hadiru fahuwa a'zamuhuma baliyatan wa a'zamuhuma ajra. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Apa makna dari hadis ini, para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, seseorang telah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah apakah yang paling utama ya Rasulullah? Rasul menjawab, hijrah yang paling utama ialah meninggalkan apa yang tidak disukai Tuhanmu, meninggalkan apa yang dilarang oleh Tuhanmu, meninggalkan segala yang diharamkan oleh Tuhanmu, meninggalkan segala yang tidak disukai oleh Tuhanmu. Lalu Rasulullah lagi berkata, hijrah itu ada dua macam, yaitu hijrahnya orang yang hidup menetap atau badwi, dan hijrahnya orang yang berpindah-pindah atau al-hadir. Lalu Nabi menjelaskan, adapun hijrahnya orang yang berpindah-pindah ialah dia menjawab apabila dipanggil dan dia patuh apabila disuruh.
Adapun hijrahnya orang-orang yang menetap ialah yang paling besar ujian dan paling besar pahalanya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini dapat kita mengambil pelajaran bahwa hijrah yang paling utama adalah hijrahnya seseorang, pindahnya seseorang, ditinggalkanlah oleh seseorang segala sesuatu yang tidak disukai Allah, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak sempat berhijrah bersama Rasulullah, maka nilai hijrah yang kita dapat aplikasikan pada saat ini adalah kita tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat hijrah itu meninggalkan segala perbuatan jahat, meninggalkan segala perbuatan buruk. Itu makna hijrah yang aplikatif pada masa sekarang ini. Kemudian berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, itu artinya melihat apa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Apa pula hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah. Hukum-hukum itulah yang kita gunakan untuk menjalani semua kehidupan kita di atas dunia ini. Kemudian ada lagi hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Ibnul As, di mana dia mengatakan, Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Innal hijrata haslatani, ihdahuma an tahjuras sayyi'at, wal ukhra an tuhajira ilallahi wa rasulih. Wala tanqati'ul hijratu ma tuqubbilat at-taubatu, wala tazalu at-taubatu maqbulatan hatta tatlu asy-syamsu minal maghrib, fa iza tala'at tubi'a ala kulli qalbin bima fihi wa kufiya nasu al-amal, fa iza tala'at tubi'a ala kulli qalbin bima fihi wa kufiya nasu al-amal. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menyatakan dalam hadis ini, sesungguhnya hijrah itu mempunyai dua ciri. Ada dua ciri menurut Rasulullah, amal yang menunjukkan kepada hijrah. Yang pertama adalah meninggalkan hal-hal yang buruk, menuju ke hal-hal yang baik. Dan kedua, berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa maksudnya? Yaitu melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika ada persoalan-persoalan yang dihadapi, maka dia harus merujuk kepada Al-Quran. Itulah kepada Allah. Berhijrah kepada Allah, yaitu melaksanakan semua tuntunan Allah yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Kemudian berhijrah kepada Rasulullah artinya ketika kita menghadapi persoalan-persoalan, termasuk persoalan hukum, maka kita merujuk kepada hadis Nabi. Segala amal yang kita lakukan, kita harus bersandarkan kepada hadis Nabi. Karena itulah maka kata Rasulullah dalam hal ini, berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Meninggalkan hal yang buruk itu harus senantiasa kita lakukan sampai kapanpun, dan kita kembali kepada Allah dan Rasul-Nya itu harus kita lakukan sampai kapanpun. Karena itulah lanjut dari hadis itu, hijrah itu tidak boleh putus kata Nabi selama taubat itu diterima oleh Allah.
dan taubat itu senantiasa diterima oleh Allah hingga matahari terbitnya di barat. Ini artinya bahwa taubat seseorang itu akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kapanpun. Sampai matahari terbit dari barat. Itu berarti sudah kiamat. Kalau sudah kiamat, pada saat itulah berhenti manusia bertaubat. Karena itu, bertaubatlah sampai dunia ini kiamat. Bertaubatlah sampai ketika kamu mau menemui ajalmu. Bertaubatlah kamu hingga kamu mati. Itu pesan Rasulullah SAW. Maka tetapkanlah di dalam hati sesuatu yang ada di dalamnya, maka amal manusia pun berakhir. Artinya apa? Selama manusia masih mampu beramal, maka lakukanlah hijrah. Tinggalkan segala sesuatu keburukan, kejahatan itu. Tinggalkanlah semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sampai engkau mati, sampai engkau melihat matahari terbit di barat, baru kamu berhenti melakukan hijrah, itu kata Rasulullah. Itu berarti bahwa hijrah itu sifatnya aplikatif dan kita dapat melakukannya sampai kapanpun. Ini berarti bahwa implementasi nilai hijrah itu dapat dilakukan oleh siapapun setelah hijrah yang hakiki yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu perjalanan Rasulullah berhijrah, berpindah dari Makkah ke Madinah. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga ini menjadi sarapan pagi untuk rohani kita pada pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.